Firman Tuhan pada pagi ini kita akan baca di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53 yang berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tema firman Tuhan pagi ini adalah kenaikan Tuhan ke surga. Saudara-saudara, di dalam sejarah kehidupan Yesus kita tahu Bapak Yesus mulai dari kelahirannya di Bethlehem yang kita rayakan hari Natal. Kemudian Ia bertumbuh menjadi dewasa. Pada masa dewasa Dia terjun di dalam pelayanan selama 3,5 tahun. Ia melakukan penginjilan, Ia mengajar, Ia menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan Ia membangkitkan orang yang sudah mati. Kemudian masuklah Yesus di dalam masa penderitaan dan sengsara di kayu salib. Saudara, setelah Yesus menderita dan sengsara di kayu salib, Ia mengalami kematian, lalu dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Kemudian setelah itu Dia bangkit dari kematian. Dan selama 40 hari Ia berada di muka bumi bertemu dengan murid-muridnya. Dan kemudian sesudah 40 hari Ia berada di muka bumi setelah kebangkitan, lalu Dia naik ke surga. Nah, itulah sejarah daripada kehidupan Yesus selama Ia berada di muka bumi. Saudara-saudara kasih, kenaikan Yesus ke surga merupakan klimaks atau puncak dari keberadaan Yesus di dunia ini. Atau saya mau katakan, kenaikan Yesus ke surga merupakan penutup dari keberadaannya di dunia ini, karena Dia berada kemudian di surga. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Kenaikan Yesus ke surga itu disaksikan oleh murid-murid Yesus, ya, disaksikan oleh murid-muridnya. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 dikatakan, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, soal saksi adalah penting untuk membuktikan suatu kebenaran. Di dalam pengadilan, saksi itu sangat penting untuk menentukan apakah benar atau tidak yang dituduh itu. Saudara-saudara, Yesus naik ke surga tidak secara diam-diam, tetapi disaksikan oleh 12 murid, oleh orang banyak. Ya. Berarti saudara, kenaikan Yesus ke surga adalah suatu bukti nyata, karena ada saksi mata yang melihat Yesus naik ke surga. Sering kita mendengar ada orang yang berkata, saya berapa kali naik ke surga. Ada pendeta yang bersaksi demikian, ya. Tetapi tidak ada saksi, saudara. Ya, suatu kebenaran
Jadi kesaksian murid-murid tentang Yesus naik ke surga itu suatu hal yang penting untuk membuktikan bahwa benar-benar Yesus naik ke surga, karena ada saksi mata yang melihat secara langsung Yesus naik ke surga. Yang kedua, tentang kenaikan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga tidak menggunakan alat, tidak menggunakan pesawat, tidak menggunakan pesawat ruang angkasa, tidak, saudara. Ya, yang naik begitu saja. Ya, disaksikan oleh murid-murid. Jadi Yesus dapat mengatasi yang disebut hukum alam atau daya tarik bumi. Saudara, tidak ada seorang yang bisa berdiri di atas kalau tidak akan jatuh. Ya. Kalau kita naik pohon, lalu melepaskan tangan kita di pohon, kita pasti jatuh karena kita ditarik oleh bumi ke bawah. Ya. Yesus dia dapat mengatasi daya tarik bumi. Yesus dapat mengatasi hukum alam. Karena tidak ada manusia yang mau naik ke langit tanpa alat, tanpa pesawat. Ya. Tapi Yesus yang naik ke surga tanpa apa-apa, secara pribadi diri sendiri. Dan ini menunjukkan, saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dibuktikan dengan kenaikannya ke surga tanpa alat, menguasai alam. Ya, itulah bukti bahwa Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa pokok penting yang perlu kita ketahui menjelang kenaikan Yesus ke surga. Di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53 kita sudah baca tadi. Dan ada 4 pokok penting yang saya amati ketika Yesus naik ke surga. Yang pertama, Yesus membawa murid-muridnya keluar kota. Yesus membawa murid-muridnya keluar kota dekat Betania. Mengapa, saudara? Karena di kota itu terlalu ramai, di kota itu terlalu sibuk orang lalu lalang. Jadi kalau Yesus naik ke surga akan terhalang dengan kesibukan kota, kesibukan orang banyak, gedung-gedung yang ada di kota, sehingga murid-murid Tuhan tidak bisa fokus melihat Yesus naik ke surga. Nah, itulah sebabnya sehingga Yesus membawa murid-murid itu keluar kota, suatu tempat yang tenang, ya, sehingga murid-murid Yesus bisa fokus, bisa melihat benar-benar Yesus naik ke surga. Dan Yesus naik ke surga tidak seperti kilat, saudara. Ya, kalau kita baca di dalam firman Tuhan dikatakan di sana, ya, Yesus naik ke surga. Dikatakan di sana, ya, di dalam ayat tadi ataupun di dalam firman Tuhan, dia naik ke surga dan perlahan dilihat oleh murid-murid Tuhan. Ya, mereka menyaksikan Yesus naik ke surga. Dan saudara, luar biasa kenaikan Yesus ke surga. Ya. Kemudian sesudah dia membawa murid-muridnya keluar kota, peristiwa yang kedua, kemudian Yesus memberkati murid-muridnya, terus dia terangkat naik ke surga. Yesus memberkati murid-muridnya. Tentu berkat Tuhan kepada murid-muridnya ini berkat untuk kepentingan dalam kehidupan di dunia ini. Karena murid-murid akan berpisah dengan Yesus. Sewaktu Yesus masih ada di dunia, murid-murid tidak perlu khawatir
5 potong roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang. Itu hanya laki-laki saja. Dan masih ada sisa, cukup dimakan. Yesus membuat mujizat. Kemudian di lain kesempatan dengan 5.000 ya, 500 orang ya. Kalau nggak salah disebut 5.000 ya. 5.000. Kesempatan yang kedua 4.000 ya. Yesus membuat mujizat ya, di mana roti-roti itu menjadi banyak dan cukup dimakan, ikan yang sedikit menjadi banyak, cukup untuk 5.000 orang dan 4.000 orang. Dan ada sisa. Jadi soal keperluan makanan, keperluan apa yang mereka butuhkan, makan minum, tentu tidak perlu dikhawatirkan karena Yesus bersama dengan mereka. Yesus sanggup mengadakannya ya. Yesus sanggup membuat mujizat. Karena Yesus hadir di dalam satu pesta kawin di Kana. Habis air anggur, dia buat mujizat, air menjadi anggur. Jadi bagi Yesus, bagi murid-murid Tuhan tidak perlu khawatir karena bersama-sama dengan Yesus. Tetapi saat ini Yesus berpisah dengan murid-murid. Yesus naik ke surga karena ada perpisahan dengan murid-murid. Lalu Tuhan memberkati mereka. Ya, dengan kata lain dikasih samon, ya, dikasih bekal untuk kamu tinggal di dunia ini. Apakah naik ke surga supaya ada persediaan kebutuhan-kebutuhan kamu di dunia ini. Itu maksud pada waktu itu Yesus memberkati murid-muridnya. Kemudian dia naik ke surga. Ya, Yesus tahu bahwa mereka masih mengalami kesulitan dalam soal makan minum. Sedangkan Yesus naik ke surga. Mereka berpisah dengan Yesus. Lalu Yesus memberkati mereka lebih dahulu. Sesudah itu Yesus naik ke surga. Itu peristiwa yang kedua. Terus peristiwa yang ketiga, kemudian Yesus naik ke surga. Sesudah dia memberkati, dia naik ke surga. Saudara-saudara, dengan peristiwa Yesus naik ke surga, surga itu bukan hanya suatu cerita. Surga itu bukan hanya suatu apa yang diceritakan orang. Setiap orang menceritakan surga, membayangkan kayak apa surga itu. Ya. Tapi dengan Yesus naik ke surga, surga itu memang nyata ada. Tuhan Yesus mengajarkan berdoa. Dalam ajaran Tuhan Yesus berdoa kepada murid-murid, dia berkata, Bapa kami yang ada di surga. Jadi surga adalah suatu tempat kediaman Bapa surgawi. Ya. Jadi Yesus naik ke surga, ketemu dengan Bapa surgawi. Karena surga itu suatu tempat kediaman Bapa surgawi. Surga merupakan suatu kesempurnaan hidup manusia. Di surgalah mengalami kesempurnaan dalam hidup manusia. Karena di surga manusia tidak akan lagi sakit, manusia tidak akan mengalami kematian, ya. Di surga manusia tidak akan menderita kelaparan atau sebagainya. Ya, kesempurnaan hidup manusia ada di surga. Ya. Di surga manusia mengalami damai, sentosa, sejahtera. Tidak ada perampokan, pembunuhan, pencurian, tidak. Di surga adalah suatu tempat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di surga juga dikatakan tidak ada malam, terang terus karena Tuhan Allah adalah terang mulia. Tidak ada matahari, tidak ada bulan. Yang ada adalah Tuhan yang membawa terang. Karena Tuhan sendiri itu terang. Yesus sendiri itu terang. Ya, jadi dengan adanya Bapa surgawi, sehingga surga itu terang. Ya, dikatakan dalam pujian tadi tanpa malam.
tidak ada matahari, tidak ada bulan yang menerangi. Kalau kita di bumi masih harus ada matahari dan bulan yang menerangi bumi. Tapi surga tidak ada yang menerangi surga, Allah sendiri. Karena Allah itu terang Allah, kemuliaan Allah, terang kemuliaan Yesus. Itulah suasana surga. Dan perlu diketahui bahwa di surga juga tidak ada kawin-kawinnya, tidak ada. Jadi jangan pikir-pikir kalau di surga wah saya mau cari pacar, tidak ada. Ya. Tidak ada perkawinan lagi di sana. Ya. Lain di dunia masih ada perkawinan, di surga tidak ada. Itulah suasana yang ada di surga. Karena di surga dikatakan kita seperti malaikat dan pekerjaan kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya. Itulah ada suasana di surga. Baik. Jadi kemudian kita perhatikan dalam ayat tadi Yesus naik ke surga. Itulah sekilas lintas tentang surga. Kalau mau ceritakan tentang surga, begitu banyak, tidak cukup kata-kata untuk diucapkan. Nah, surga dikatakan mulia, mulia, indah dan mulia, tempat kediaman yang kekal di surga yang mulia. Dan saudara, kita di dunia ini mempunyai tempat, rumah. Kita bangun rumah, ya, dan di rumah kita bangun, disitulah kita tinggal. Tetapi tempat di dunia ini nanti akan kita tinggal. Setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini dan rumah yang kita miliki, harta benda kita miliki, kita tinggal. Lalu kemana kita berada? Ya ke surga, ya, ke surga. Di surga lah kita juga akan berada di sana. Bagaimana Yesus berada di surga. Kemudian saudara dikatakan juga bahwa selain dikatakan Yesus akan angkat ke surga, lalu dia memberkati murid-murid, kemudian dia terangkat ke surga, lalu murid-murid Tuhan dikatakan bersukacita melihat Yesus naik ke surga. Mereka sujud, mereka bersukacita dan sujud menyembah. Lalu mereka datang pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Jadi setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, ini murid-murid yang melihat, mereka penuh dengan sukacita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lalu mereka berada di dalam bait Allah. Dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Dan seharusnya demikian juga dengan kita. Kita sudah mengetahui bahwa Yesus naik ke surga. Naik ke surga itu membuat gerejanya, orang percaya, penuh dengan sukacita, seperti murid-murid Tuhan. Demikian pun juga kita pada pagi hari. Walaupun kita hanya memperingati kenaikan Yesus ke surga, kita pun harus penuh dengan sukacita, bergembira. Lain halnya pada waktu Yesus disalib, kita bersedih hati. Pada waktu Yesus mati di kayu salib Paskah, kita bersedih hati. Tetapi ini Yesus naik ke surga. Harusnya kita pun bersukacita. Harusnya di ibadah peringatan Paskah ini jemaat bersukacita datang merayakannya. Ya, ada haleluya saudara. Ya, apa pagi ini Anda bersukacita? Ya, murid-murid waktu melihat Yesus naik ke surga, mereka memuji juga, mereka sujud menyembah, mereka memuji bersukacita. Kemudian mereka pulang ke Yerusalem, mereka berada di dalam rumah ibadah, kata senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Artinya senantiasa
surga bukan kita berada di rumah duka, bukan. Karena kan Yesus ke surga membawa sukacita, membawa kegembiraan. Karena Yesus ke surga, ya. Saudara-saudara, sekali lagi saya berkata, surga mulia, surga indah. Demikianlah keadaan Yesus, dia naik ke surga. Saudara-saudara, apa sebenarnya tujuan Yesus naik ke surga? Ini satu pertanyaan. Apa tujuan Yesus naik ke surga? Saya perhatikan ada 3 hal yang menjadi tujuan Yesus naik ke surga. Yang pertama, ada murid-muridnya bekerja memberitakan Injil, agar murid-muridnya melanjutkan pekerjaan Yesus di dunia. Yesus di dunia memberitakan Injil, mengajar, menyembuhkan orang sakit, ya. Dan Yesus maksud dia naik ke surga, maksudnya agar murid-muridnya bekerja sekarang. Karena pada waktu Yesus ada di dunia, muridnya tidak bekerja, hanya mengikuti Yesus. Yesus mengerjakan Injil, mereka ikut. Ya. Jadi kemana saja Yesus pergi, mereka mengikut. Yesus mengajar, mereka mengikut. Jadi sekarang Yesus mau delegasikan kepada murid-murid. Jadi kapan murid-murid akan bekerja? Kalau Yesus tetap ada di dunia ini, mereka enak-enak saja, hanya ikut Yesus. Makan suruh tersedia, mujizat sakit pasti disembuhkan karena ada Yesus. Yesus yang bekerja sendiri, dia memberitakan Injil kemana-mana, dia mengajar kemana-mana, dia menyembuhkan orang-orang sakit, dia mengusir setan, bahkan dia membangkitkan orang mati. Nah sekarang Yesus mau melepaskan tugas ini kepada murid-murid. Untuk itu dia naik ke surga. Nah, dia naik ke surga supaya murid-muridnya bekerja. Katakanlah ini estafet, ya. Ada lari yang disebut lari estafet. Yesus yang pegang tongkat pertama, kemudian dia oper kepada muridnya. Yesus naik ke surga. Jadi berjalan terus sampai sekarang. Tugas itu juga kepada saya sebagai hamba Tuhan. Jadi turun temurun dari para rasul, kemudian seterusnya para hamba Tuhan, pendeta-pendeta sampai sekarang. Apa yang dilakukan oleh Yesus, kami harus lakukan, yaitu memberitakan Injil, yaitu mengajar, yaitu mendoakan jemaat yang sakit. Dan Tuhan pasti akan menyertai. Ya. Dan jadi tujuan Yesus kan naik ke surga agar murid-murid melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Nah itu kita bisa baca di dalam Markus 16 ayat 19 sampai 20. Dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah dia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi setelah Yesus naik ke surga, barulah murid-murid pergi memberitakan Injil, dan Tuhan meneguhkan pemberitaan Injil mereka. Tuhan Yesus yang ada di surga meneguhkan firman yang mereka beritakan. Saudara-saudara, itu yang dilakukan Tuhan sampai sekarang ini. Saya juga berdiri untuk beritakan firman, dan Tuhan yang meneguhkan firman itu. Hamba Tuhan hanya tugasnya beritakan firman. Rasul-rasul juga disuruh beritakan firman. Nanti Tuhan Yesus sendiri yang ada di surga meneguhkan. Rasul-rasul disuruh pergi mendoakan orang sakit. Nanti Tuhan Yesus, Roh Kudus sendiri
yang juga melakukan tugas penyembuhan. Kita hanya berdoa. Hamba Tuhan yang berdoa. Tuhan Yesus, Roh Kudus meneguhkan doa-doa kita, menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan amanat agung disebut sebelum dia naik ke surga. Ada amanat agung. Salah satu amanat agung dari Tuhan Yesus yaitu dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Amanat agung ini yaitu perintah Tuhan. Sebelum dia naik ke surga, dia sudah tulis itu, ya. Supaya ketika dia sudah naik ke surga, amanat agung itu diterapkan, dilaksanakan. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu, jadikan sekalian bangsa muridku. Nah, itulah tugas yang diberikan Yesus ketika dia naik ke surga, supaya murid-muridnya melakukan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa di dunia murid Tuhan. Tugas ini pun juga kepada saya, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, anak Tuhan. Ya. Lalu dikatakan juga, ajarlah mereka akan firman Tuhan. Itu tugas daripada murid-murid Tuhan. Itu tugas dalam amanat agung. Jadi Tuhan sudah persiapkan tugas murid-murid Tuhan, tugas gereja, tugas sama Tuhan sebelum dia naik ke surga. Karena kalau dia sudah naik ke surga, sekarang tugas itu harus dilakukan. Saudara-saudara, tujuan Yesus ke surga yang kedua, selain menugaskan murid-muridnya untuk memberitakan Injil, adalah juga yang kedua tujuan Yesus ke surga, menyediakan tempat bagi orang percaya. Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi orang percaya. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, yaitu ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi tujuan yang kedua Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi gereja, bagi kita orang percaya. Yang tadi saya katakan, surga itu suatu tempat kediaman Allah. Jadi Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Tempat kita di dunia nanti kita akan tinggalkan. Tadi saya katakan, di dunia ini kita sudah membuat tempat, sudah membuat rumah, tapi itu akan kita tinggalkan semua. Nah, kalau kita tinggalkan tempat di dunia ini, lalu ke tempat yang baru, lalu tidak ada tempatnya, gentayangan. Jika pada waktu dia meninggal, roh dan jiwanya gentayangan. Yang ada hanya surga dan neraka, hanya dua tempat di akhirat, surga dan neraka. Tentu orang tidak akan mau masuk neraka, sedangkan masuk surga tidak bisa, ya, karena tidak tempat bagi dia. Jadi tujuan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, bagi orang-orang beriman, bagi anak Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Suatu waktu Tuhan panggil kita, kita sudah punya tempat di surga. Ya, tidak perlu khawatir. Ya. Ada tempat yang indah, yang mulia di surga sana. Yang ketiga,
Yesus akan datang kembali. Kita bisa baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pada waktu murid-murid sedang tertegun melihat Yesus naik ke surga, karena Yesus tadi saya katakan naik ke surga perlahan-lahan, tidak seperti kilat, perlahan. Jadi mereka tertegun melihat, kemudian suara malaikat berkata, hai orang-orang Galilea, karena murid-murid Tuhan itu banyak dari Galilea. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu sangat tertegun melihat ke langit? Yesus yang naik ke surga itu akan datang kembali seperti yang kamu lihat waktu dia naik. Jadi dengan yang ketiga ini, tujuan Yesus naik ke surga untuk mengingatkan pada kita semua, terlebih kita di akhir zaman, bahwa Yesus akan datang kembali. Setiap tahun kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga, itu mengingatkan kita bahwa satu tahun lebih dekat lagi Tuhan akan datang. Tahun depan kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu menandakan bahwa satu tahun lagi, lebih dekat lagi, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Puji Tuhan. Nah, itulah tujuan Yesus naik ke surga. Ada 3 hal tadi, supaya murid-murid Tuhan memberitakan Injil, dan Tuhan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Dan yang ketiga, supaya kita diingatkan bahwa Yesus akan datang kembali. Dengan kenaikan ke surga, kita melihat, oh Yesus naik ke surga, oh dia akan datang kembali. Kita diingatkan. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya percaya kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka anak-anaknya juga akan naik ke surga. Ya. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, maka anak-anaknya juga naik ke surga. Yaitu saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga akan naik ke surga. Ya. Setelah kita dipanggil Tuhan, dibangkitkan, kemudian kita naik ke surga, naik bertemu dengan Yesus di awan-awan, lalu bersama dengan Yesus berada di dalam kerajaannya. Saudara-saudara, oleh karena itu, bagi kita perlu selalu setia kepada Tuhan Yesus. Kita harus setia beribadah, kita harus setia mengiring Yesus, agar kita juga pada saatnya nanti diangkat Tuhan naik ke surga. Ya, saudara-saudara, di dalam pelajaran tentang akhir zaman, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, karena kita juga akan mati, tapi mati di dalam Tuhan, disertakan bahwa akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus bangkit dari kematian, kita pun akan dibangkitkan, lalu kita diangkat ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Oleh karena itu saudara, mari selama kita hidup di dunia ini, kita mau tetap melekat kepada Yesus, kita mau tetap mengiring Yesus, kita mau tetap setia dengan Dia.